Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Sulfa Fajarina dengan NIM 1218479 kelas 125E13 akan menjelaskan pembuatan JSON pada PHP dalam tabel admin, anggota, dan buku. Untuk menyelesaikan tugas teknologi web service pertemuan 13 semester 5. Yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita pastikan dulu database perpustakaan yang kita butuhkan sudah ada di localhost PHP My Admin. Lalu kita buka untuk mengecek struktur dari tabel yang kita butuhkan, yaitu tabel admin. Kita cek strukturnya. Di situ terdapat field ID admin, nama admin, username, dan juga password. Selanjutnya, kita buka tabel anggota untuk melihat struktur dari tabel anggota. Nah, struktur tabel anggota yaitu ada ID anggota, username, nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, email, dan juga password. Selanjutnya kita klik pada tabel buku. Kita lihat struktur dari tabel buku. Di situ ada ID, ada judul buku, ada ID kategori, ada pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, dibooking, dan juga image. Setelah kita tahu struktur dari tabel admin, anggota, dan buku, kita bisa membuka Sublime. Nah, bisa kita lihat di situ script atau codingan JSON-nya udah dibuat dan disimpan. Untuk script JSON untuk tabel admin di situ disimpan dengan nama server admin pada folder admin, dalam folder purpose, dalam folder htdocs, dalam folder exampp di local disk C. Isi dari codingan atau script server admin.php itu sama seperti codingan di slide pertemuan 6 teknologi web service yang telah disediakan oleh Universitas BSI. Saya hanya tinggal menyesuaikan nama database, nama tabel, dan juga field-field sesuai dengan tabel yang akan dibuat script JSON-nya. Di situ ada beberapa operasi yang nantinya dapat kita lakukan, yaitu yang pertama view dengan codingan seperti itu, dan perintah yaitu select from admin. Lalu selanjutnya ada insert untuk menambahkan data dengan perintah yaitu insert into admin, dengan hasil yang diharapkan yaitu jika sesuai akan muncul pesan data berhasil disimpan, apabila tidak sesuai akan muncul pesan insert data error. Selanjutnya ada get admin ID yaitu untuk memperoleh ID admin secara otomatis. Selanjutnya ada update, yaitu untuk mengubah atau mengupdate data yang sudah ada. Selanjutnya ada delete, yaitu untuk menghapus data yang sudah terinput. Selanjutnya bisa kita lihat server anggota.php, yaitu script JSON untuk tabel anggota. Isi dari server anggota.php sama seperti script server admin.php. Tinggal kita ubah nama database, nama table, dan juga field-field dari tabel anggota itu sendiri. Lalu selanjutnya kita lihat
server buku.php, yaitu script JSON untuk tabel buku. Isinya juga sama seperti server admin dan juga server anggota, hanya tinggal menyesuaikan nama database, nama tabel, dan juga field-field dari tabel buku itu sendiri. Setelah kita lihat script dari tabel-tabel tersebut, kita bisa cek atau bisa lihat localhost/purpose untuk mendapatkan URL dari database itu sendiri. Yang pertama, untuk server admin, kita sudah mendapatkan URL-nya, lalu kita copy URL-nya. Selanjutnya, kita buka aplikasi Postman untuk menguji. Seperti itu, kita copy URL-nya. Operasi yang akan kita lakukan yaitu yang pertama yaitu view. Kita copy dulu, kita copy paste URL-nya. Karena kita akan menggunakan operasi view, maka kita pilih metodenya yaitu get, kita paste URL-nya, lalu kita klik send. Jika berhasil, dia akan muncul seperti itu untuk bentuk HTML-nya. Lalu kita klik JSON, seperti itu tampilannya, berarti script tersebut berhasil. Selanjutnya kita coba untuk server anggota. Kita kembali lagi ke localhost purpose. Kita pilih anggota, lalu kita klik server anggota.php. Kita pilih operasi yang akan kita lakukan, yaitu operasi view. Kita copy URL-nya. Langkahnya sama seperti tadi. Kita paste di Postman URL-nya. Metodenya masih tetap get, lalu kita klik send. Seperti ini, sudah muncul HTML-nya, untuk HTML-nya, lalu kita pilih yang JSON, muncul seperti itu artinya script untuk tabel anggota berhasil. Selanjutnya, kita lakukan pengujian untuk server buku.php, kita kembali ke localhost purpose. Kita pilih folder buku, lalu kita klik server buku.php. Kita copy URL-nya. Seperti itu, kita copy. Lalu kita kembali lagi ke Postman, aplikasi Postman, kita paste lagi linknya atau URL-nya. Kita klik send, metodenya masih get, kita klik send. Muncul HTML-nya, kita pilih JSON lagi. Muncul seperti ini, artinya berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk insert data dengan mengubah URL-nya kembali ke admin karena kita melakukan pengujian insert pada admin, pada tabel admin. Kita input field dari tabel admin, yaitu nama admin, dengan value yaitu data yang akan kita input. Kita isi value-nya. Selanjutnya ada field
username, kita input value username-nya apa. Selanjutnya ada password, kita input value-nya. Selanjutnya, kita ganti operasinya menjadi insert. Lalu kita ubah metodenya menjadi put. Lalu kita klik send. Jika berhasil, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Untuk melihatnya, kita kembali lagi ke operasi view dengan metode post, lalu klik send, lalu pilih JSON. Kita lihat apakah data berhasil terinput. Ya, data berhasil terinput. Selanjutnya, kita uji operasi update. Kita isi field-fieldnya seperti tadi. Nama admin. Kita isi value-nya dengan nama yang akan kita update. Seperti itu. Lalu ada username. Untuk username di sini saya tidak mengubahnya, jadi kita ketik aja sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya ada password. Kita input passwordnya. Selanjutnya, setelah kita input password, kita tambahkan lagi satu field, yaitu ID admin. Fungsinya untuk mengetahui data mana yang akan diupdate. Di sini saya pilih 2, lalu jangan lupa metodenya ganti jadi put, lalu operasinya ganti jadi update. Kita klik send. Jika berhasil, akan muncul pesan update data berhasil. Lalu kita lihat dan kita cek menggunakan operasi view apakah benar datanya telah terupdate. Kita ganti metodenya menjadi post, lalu kita klik send. Bentuk HTML yang sudah muncul, kita pilih JSON. Lalu kita lihat data yang diupdate tadi ID admin 2 namanya telah terganti. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian untuk operasi delete. Kita ganti operasinya menjadi delete. Lalu kita klik, kita input ID admin yang akan kita hapus. Itu saya milih 2, lalu pilih metode put, lalu klik send. Jika berhasil, akan ada muncul pesan delete data berhasil. Lalu kita cek lagi, kita lihat lagi menggunakan operasi view apakah benar data ID admin yang kedua itu sudah terhapus atau belum. Kita pilih JSON lagi. Yap, data ID admin yang kedua sudah terhapus, artinya script yang telah kita buat sudah berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.